Masalah waktu Jordi. Dan ini adalah waktunya seorang Jordi Pranata. Merinding, gue nontonnya suka banget, happy banget Jordi. Gimana saat dapat kepercayaan besar ini dan kan satu happy banget Jordi. Ada yang bisa diceritakan silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman media sudah hadir di sini. Jujur deg-degan banget karena saya kayaknya sendirian yang belum nonton di sini. Mama juga belum. Oh iya, yang lain sebagian besar udah nonton jadi penasaran banget. Terima kasih banyak juga buat Pak Baros dari Star Vision, Pak Arfan dan yang lain karena jujur ini pengalaman yang luar biasa. Jarang-jarang dapat satu project yang dalam waktu super singkat kita langsung matching energinya, chemistry-nya, nggak perlu effort. Dari segi cerita juga yang dibawa memiliki beban, namun beban yang sangat ringan. Kolaborasi yang luar biasa dari lintas generasi ya, di sini ada beberapa aktor senior juga, ada teman-teman juga yang sama satu angkatan juga, jadi seneng banget, sebuah kehormatan dan gak sabar mau nonton filmnya sih. Yes, dari saya membaca gimana memproses mendalami karakter ini dan gimana ngobrol chemistry sama adik-adik nih. Ada Rebong, ada Newan juga di situ. Pas ngebaca, loh ini Jordi ya kayaknya. Part mana nih? Part yang mananya nih? Part yang dia anak pertama, punya 2 orang adik, belum memiliki jodoh gitu, terus mengalami banyak rejection di kiri kanannya gitu, proses pencarian dan sayang sama keluarga. Bagaimana caranya Fadli melihat kebudayaan itu adalah sebuah hal yang sangat ia junjung tinggi gitu kan, dengan masalah yang dia hadapi, tapi dia tidak menyerah dan tidak memilih untuk egois sama semuanya gitu. Bagaimana caranya semuanya itu kawin. Jadi pas baca langsung oke, gue relate, gas. Gitu. Jordi Pranata, tepuk tangan dong Jordi. Jordi terima kasih, nanti kita menjadi lagi dengan pertanyaan teman-teman media. Tapi kita ke Maizura dan juga ke Nura yang punya 2 sudut pandang berbeda dalam memandang hubungan ya. Boleh kita minta mikrofonnya nanti boleh. Oh ya, ada di sebelah. Iya, silahkan. Kita pengen tahu dari Maizura dan juga Nura pada saat dipercaya gimana sih ngedalamin karakter masing-masing, sudut pandang kalian terhadap kisah ini tuh seperti apa? Maizura dulu deh, boleh. Jujur aku nervous banget hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya teman-teman. Semoga happy tadi sudah nonton film Sudah Kejang-Kejang. Tadi apa pertanyaannya Pak? Saking groginya ini, kayaknya masih gak rela ya. Iya, gimana kalau sudut pandang kamu, Maizura, untuk karakter ini dalam melihat sebuah hubungan? Sudut pandang aku? Iya. Aku melihat di karakter Nisa masih banyak sebenarnya perempuan yang juga berada dalam dilema yang terjebak antara keluarga dan juga restu gitu, dan sebenarnya bukan karena gak ada perasaan, tapi memang karena ada tekanan yang besar yang datang dari keluarga dan juga adat, dan itu adalah kenyataan yang gak semua orang bisa lawan gitu. Dan aku pribadi percaya bahwa tradisi itu punya makna yang sakral dan indah banget yang harus kita jaga dan harus kita hargai juga gitu. Tapi kalau misal maknanya sudah bergeser menjadi sebuah sistem yang mengekang dan juga sebagai ego dan gengsi, bisa menimbulkan banyak luka bagi para pihak, bagi banyak pihak gitu. Dan sebagai orang Makassar, aku merasa film ini tuh punya misi yang sangat penting karena bagaimana ternyata budaya masih sangat mempengaruhi cara kita mengambil keputusan, cara kita memilih jodoh gitu. Jadi aku berharap melalui film ini bisa jadi refleksi baru buat kita untuk kembali ke inti budaya itu sendiri, yaitu penghargaan, tanggung jawab, dan juga cinta yang tulus tanpa ada lagi embel-embel gengsi dan ego. Maizura, tepuk tangan dong, Maizura, luar biasa. Bisa tegar sekali ternyata ya. Oke, kita ke Nura. Nura, kalau dari Nura seperti apa? Dari sudut pandang relevan. Bagus banget, aku langsung kayak apa ya? Curhat. Seperti seorang perempuan Bugis. Oh, iya. Jadi relate ya karakternya. Nura silakan.
Halo teman-teman semua, terima kasih banyak udah hadir dan nonton film Jodoh Tiga Bujang. Biasa. Mungkin di sini kita bisa lihat banget ya, seperti yang udah Maizura bilang tadi, bahwa keputusan seorang manusia mau datang dari background kayak gimana pun itu sangat berpengaruh dengan budaya itu sendiri. Jadi aku rasa banyak banget perempuan-perempuan yang masih seperti Nisa, masih banyak juga perempuan yang seperti Rifa, dan aku rasa film ini mengandung banyak sekali perspektif dari semua orang yang ada di sini gitu, dan aku rasa itu akan jadi bahan obrolan yang sangat menarik untuk teman-teman yang udah nonton gitu. Terima kasih. Terima kasih Nura, thank you. Kita ke Reebok dan Eca nih. Nah, sini ada Reebok dan Eca. Mana tim Ahmad tadi, tim Ahmad? Oh, itu tim Ahmad. Reebok dan Eca, gimana saat dipercaya jadi peran ini, dan teman-teman juga buat Reebok saat ada konflik juga, konflik bersaudaraan ini juga. Gimana? Silakan Reebok dan Eca. Cie, kamu dulu nih. Iya, aku dulu ya. Saja yang udah disiapin dari 30 menit lalu. Selamat sore semuanya, assalamualaikum, makasih untuk teman-teman sudah mau datang dan menonton, dan mau juga mengabarkan ke orang-orang di luar sana untuk menonton ini juga nanti. Terima kasih banyak, makasih orang baik. Gimana perasaannya akhirnya bergabung di Jodoh Tiga Bujang dan proses pendalaman bersama Abang Jordi dan Abang Chris. Berat ya, Ahmad masih paling berat ya Bang. Jujur gampang banget. Jujur gampang banget karena dengan semua pengalaman yang Bang Jordi punya, Bang Chris punya, terus yang saya punya juga walaupun sedikit, tapi kami bertiga benar-benar tidak punya apa ya, menurut saya adalah, menurut saya besar banget nih. Menurut saya adalah ketika ada beberapa karakter yang ensemble bersama-sama, harus tidak memiliki ego untuk gue pengen kelihatan. Ya. Dan ketika di sini itu tidak terjadi pada kita bertiga dan semuanya gitu. Jadi ketika komedi romantis ini terjadi, kami benar-benar sense of belongingnya tinggi atas project ini, dan jadinya kita bagaimana walaupun hal-hal kecil harus terjadi supaya film ini terasa hangat dan semuanya bisa menikmati gitu loh. Jadi tidak ada yang punya ego masing-masing gitu. Demi kepentingan film semuanya ya. Reebok, terima kasih Reebok. Eca gimana Eca? Eca kan juga ada darah Makassar ya nih, seneng dong pasti. Sebelum itu aku perkenalan diri dulu kali ya. Siang-siang minum matcha. Cakep. Hai, aku Eca. Sayang tolong rambut aku nih. Eca emang tahu yang akan dipotong di TikTok. Udah nikah ceritanya. Oh iya bener. Sini. Apa tadi pertanyaan? Kamu kan ada darah Makassar juga, pasti seneng ada di project ini dong. Oh iya, seneng banget waktu di approach sama Star Vision sama Pak Arfan. Saya gampang banget, mereka pada susah kan belajar logat. Sorry kalau aku dari lahir. Nggak, kebetulan soalnya kan lahir di Makassar, jadi lumayan gampang untuk main film dengan logat Makassar. Terus kayak, ini pertama kali aku main film kayak yang seumuran gitu Kak. Jadi seru kayak main terus. Seru ya di lokasi. Iya, seru banget. Oh iya, ini juga seumuran sama ibu dan bapak juga. Tapi happy ya? Happy banget, wah. Oke, Eca, tepuk tangan untuk Eca. Nanti ada pantun di terakhir lagi tapi ya, bukan yang di sekarang ya Eca. Karena ada 6 pantun lagi ya? Udah. Ada 6 ya? Jalan-jalan ke Malaka. Cakep. Lampunya kakak.
Kita kayak Christopher Rewan dan juga Barbiansyah tadi sini, kita pengen tahu kalau kalian kan juga punya masalah sendiri juga tadi ya kan. Ini gimana, boleh ceritakan masing-masing? Sulit gak sih untuk bergabung dengan teman-teman yang lain di sini untuk karakter masing-masing? Chris dulu silakan. Halo semuanya, selamat sore. Nama saya Christopher Nawan, di sini berperan sebagai Kifli. Sejujurnya sama tadi jawabannya kayak Rimbong. Untuk chemistry dan lain-lain sangat-sangat tidak sulit karena seperti apa ya, kita tuh udah klop aja langsung seperti keluarga sendiri juga. Dan karena kita syutingnya full di Makassar, jadi itu menjadi keluarga kedua aku di Makassar. Untuk kesulitan bahasa ya, mungkin aku backgroundnya sama sekali tidak Makassar, cuman Makassar adalah kota yang sangat-sangat sentimental buat aku. Jadi aku seneng banget syuting di situ dan bisa nge-recall bahasa-bahasa Makassar lagi, belajar logatnya lagi, belajar culture-nya lagi. Dan yang paling penting adalah di sini aku bener-bener belajar sudut pandang yang berbeda soal cinta gitu. Jadi cinta itu tidak hanya mengikuti kata hati, tapi juga dibantu oleh toleransi. Wah, terima kasih. Kalau Barbiansyah gimana? Kalau kamu boleh ceritakan? Sebelumnya halo semuanya. Terima kasih banget udah datang dan juga udah menonton film kita. Kalau untuk aku sih happy banget ya bisa be a part of this project, karena jujur ini project tuh salah satunya yang aku ngerasa kayak keluarga banget gitu. So this project is really a big one for me, and kalau untuk kesulitan sih menjalin chemistry enggak ya, karena dari day one prepare dan segala macam, walaupun kita prepare juga cukup singkat, tapi dari day one juga kita udah klop banget gitu. Ditambah pas di Makassarnya kita main bareng dan segala macamnya, jadi tambah dekat lagi gitu. Even pas nggak syuting tuh Ya. kita juga Kita ya bro, kita main Iya. tenis bareng, kita main pedal bareng, pedal tenis bareng. bareng gitu. Jadi seru banget deh pokoknya. Ini salah satu project yang menurut aku fun banget buat untuk dijalani sampai sekarang. Siap. Apa sih? Iya. Next question. Iya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Chris dan juga Barbiansyah. Thank you. Kita nggak langsung, tadi kan sudut pandang anak-anaknya sudah kita dapatkan, kita pengen ke sudut pandang orang tua. Ada Ibu Jendini dan juga ada Bapak Arswendi Bening Suara di sini. Hey, yes. Salah dong. Kayak mikrofonnya boleh. Yes, nah kali ini kita pengen tahu dari Om Arswendi dan juga Ibu Jendini menguliknya seperti apa, karena peran orang tua kan bukan yang pertama kali untuk Om Arswendi dan juga Ibu Jendini bersama. Nah kali ini jadi peran orang tua lagi. Kali ini ngobrolnya seperti apa untuk kasus di Jodoh Tiga Bujang. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak jujur sih. Ya, peran orang tua kan banyak, tapi kan orang tua seperti apa itu yang membedakan. Dan di sini saya berperan sebagai orang tua yang nggak pernah saya alami, artinya menghadapi tiga anak, menghadapi adat, menghadapi ibu yang kalem-kalem tapi menghanyutkan. Ya itulah peran Bapak dalam sebagai seorang Makassar itu kan saya harus hati-hati, artinya kan nggak semua orang Makassar seperti dalam peran itu, nggak semua orang Bugis. Tapi pada umumnya kalau bicara adat nggak ada kompromi, ya. Adat harus dijalankan sebagaimana mestinya. Tapi yang lebih menarik lagi adalah sebetulnya bukan peran itu sendiri, tapi peristiwa antara dua generasi. Bagaimana anak-anak muda ini masih menghargai adat, ya. Di samping mereka juga bisa menyesuaikan dirinya dengan budaya-budaya luar, ya. Karena anak-anak ini kan anak band, anak segala macam kayak gitu. Tapi kerasnya Bapak dan juga Ibu dalam hal ini untuk mengingatkan bahwa biar gimana kamu orang Indonesia, Yes. kamu orang Bugis, tapi kami juga tidak menolak untuk belajar pengaruh-pengaruh dari luar. Tapi jangan lupa akar budaya kamu jangan dilupakan. Dan film ini itulah kira-kira
moralnya ya yang akan disampaikan oleh Arfan dan Pak Barwes bahwa kita punya budaya sendiri. Biar gimana kita orang Indonesia, kita orang Nusantara, tapi kita tidak menolak kemajuan dan kita tidak menolak modernisasi. Yes, luar biasa. Mas Edi, terima kasih. Ibu Cintini silahkan. Tidak usah panjang-panjang karena Bapak ngomongnya udah bagus banget ya. Namanya juga mama-mama ya, selagi masih ada suaminya ngikut apa kata suami ya. Ikut apa kata suami dengan modelan anak-anak tiganya. Benar sekali, apa yang kita punya adalah harus dijaga. Jadi kita punya kebudayaan, kita punya budaya yang sangat indah, kita punya budaya yang sangat cantik. Semua itu harus dijaga. Tidak perlu bangga dengan budaya orang lain. Berbanggalah dengan budaya yang kita punya. Yeay, terima kasih. Kita bergeser ke orang tua Rifa. Ke orang tua Rifa ada Baru Dato dan juga Om Leroy. Kita pengen tahu kalau dari sudut pandang Baru Dato dan juga Om Leroy seperti apa sebagai orang tua yang melihat sudut pandang. Masalahnya kan ini lagi nih, anaknya lebih modern lagi dan ini aslinya nih kalau Leroy. Yes, itu dia. Silakan. Saya tidak banyak yang saya mau sampaikan. Cuma satu hal bahwa cerita ini bagus betul. Ya. Sutradaranya oke, Ya. produsernya oke. Yang kurang oke saya, karena biasanya saya kejam kok di film ini jadi baik. Jadi ada yang lamar anak saya iyain aja. Sebenarnya yang mau disampaikan oleh sutradara, lo boleh berkumis, tapi lo takut sama bini lo. Ya itu aja harapan saya, mudah-mudahan akan lahir lagi sutradara yang dahsyat, yang baru. Yeay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru lu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya udah hadir, udah menonton. Film ini sangat bagus sekali untuk menjaga semua budaya yang ada di Indonesia juga, termasuk harus disaksikan dan harus benar-benar disebarluaskan untuk penonton. Kalau saya untuk promo aja ya. Jadi saya sebagai ibu di sini yang benar-benar kepingin semua orang tua mempunyai anak yang memilih jodoh yang sesuai dengan pilihan orang tuanya juga. Tapi namanya sudah cinta, jadi ya gimana ya, kita hanya bisa mendoakan, tapi tetap juga harus menjaga budaya-budaya yang ada, adat istiadat yang ada. Jadi sekali lagi yang sudah menonton, semoga film ini berkenan di hati semuanya dan tolong disebarluaskan, semuanya harus menonton karena film ini luar biasa. Yeay, terima kasih. Kita ke Mas Nugi. Kita tahu betul kalau Fadli butuh tempat cerita karena teman-teman di studionya tidak bisa diharapkan. Jadi dia memilih gedungnya. Gimana jadi sosok penting di sini? Dipercaya menjadi sosok penting yang membuka sudut pandang dari Fadli. Silakan Mas Nugi. Ya terima kasih banyak nih Pak. Saya dipercaya jadi salah satu tokoh yang dari awal udah dibilang nih, Mas Nugi siap-siap jadi kayak malaikat gitu. Padahal saya jauh dari itu. Dan jauhnya lagi, ternyata hari ini saya juga ternyata mendengar satu-satunya film yang quotes-nya dipakai sama eksekutif dan sutradaranya untuk diomongin ke sini, dan itu buat saya merasa tersanjung sekali Pak. Terima kasih dipercaya. Ini film yang membuat saya makin yakin bahwa film Indonesia mempunyai banyak sekali cerita yang belum diceritakan dengan versi yang begitu indah, dari budayanya, dari makanannya, dari bajunya, dari logatnya yang semuanya menjadi layak untuk konsumsi tingkat dunia yang harusnya bisa diaminin semuanya. Dan moga-moga Jodoh Tiga Bujang ini gosip-gosip di luar mau jadi series panjang kayak. Amin. Masuk ya. Masuk Mas Nugi, orang ada yang live Instagram, live TikTok itu. Terima kasih Mas Nugi. Kita ke Musdalifah Basri juga di sini. Yes. Iya. Hati-hati dong. Berdiri dong. Yes. Nah, hati-hati kalau ada minuman sebelah Musdalifah ya.
Gimana Mas Arifan di? Jadi Gak apa-apa, boleh depan situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya senang sekali bisa diajak main bersama aktor-aktor dan aktris yang sangat luar biasa di sini. Terima kasih banyak Pak Parwes, Tervision dan Pak Sutradara Pak Arfan. I love you Pak. Di sini saya menjadi diri sendiri, alhamdulillah, karena saya dari Bugis Ya, juga betul. gitu, dan jadi Bibi Surti, Bibi kesayangannya Rifa gitu. Sebenarnya saya pengen banget yang berjodoh sama Jordi, cuma itu kenapa dia yang dapat. Padahal Bibi itu nggak terlalu picky ya. Iya. Padahal pernah itu cuma 15 juta loh. Iya. Pokoknya saya terima kasih banyak sudah diajak. Ya, seru ya membawa budaya Makassar Seru juga banget. di sini. Dan semoga nanti dengan film ini orang-orang Makassar semua bisa terbuka. Orang-orang Sulawesi tentunya bisa terbuka matanya, biar kalau misalnya ada anak yang melamar, orang cowok melamar, Ya. jangan dipersulit dengan mempanai, kasih lancar nih, gitu. kasih tahu. Jangan dipersulit gitu. Iya, karena saya mempanai saya sendiri yang kasih kumpul. Suamiku orang Jawa aja, nggak bisa dia. Ada curhat. Datang nggak sih? Dia kerja nanti ya. Nanti malam datang, suami datang ya. Datang nanti malam suami. Iya datang nih. Oh datang hari ini mana suaminya? Mas Ada di Arifan? belakang sana tuh. Ada di situ kayaknya. Gak ada. Gak ada yang ngaku. Mana coba suami yang Mas Arifan? Dia Yoi. Enggak. Gak ada. Enggak ada, belum datang kayaknya. Emang asik kok Tapi katanya kurang ajar. Datang. datang nanti malam ya. Terima kasih. Jaga anak. Jaga. Mas Arifan tepuk tangan dong. Dan lain kita juga punya Arla Ailani, penampilan sebentar namun mengesankan. Bagaimana Arla berada di dalam proyek ini juga? Boleh diceritakan dong keseruannya sedikit teman-teman lah, silakan. Selamat sore semuanya. Pertama aku mau berterima kasih sama Starvision udah ngajakin aku di project ini, walaupun sangat singkat tapi sangat berkesan banget syuting di sini. Aku ingat banget pertama kali diajak, aku di kontak, terus kayak aku ditanya bisa nggak ini cuma singkat sehari syutingnya. Oh di mana? Di Makassar. Oke ayo kita berangkat. Kapan kita berangkat? Langsung ya. Langsung seneng banget, dan awalnya juga nervous banget karena aku di sini aku nggak banyak kenal, cuman kenal Rebong dari Mama, terus juga Jordi kenal sesingkat doang. Jadi aku sangat-sangat nervous, tapi nggak tahu apa karena Makassar hawanya panas, tapi pas pulang syuting hati aku juga berasa hangat loh. Yes. Sangat happy syutingnya, environmentnya happy, luar biasa banget. Makasih banget Mas Arfan udah mendampingi di lokasi, best banget lokasinya. Yes, terima kasih Arla. Dan kita nggak tahu ya Pak Parwes ya, taarufnya berhasil apa enggak ya. Siapa tahu ntar diungkap di yang mana gitu ya Pak. Terima kasih. Kita berikan kesempatan ke teman-teman media yang ingin bertanya, boleh angkat tangan.